Hai, seneng banget akhirnya aku bisa ngevlog lagi. Dan hari ini aku mau ajak kalian buat road trip ke Jogja dan Solo. Sebenarnya setiap tahun aku kesana untuk pulang kampung atau emang cuma jalan-jalan aja. Tapi tahun lalu aku tuh nggak sempat ke Malioboro. Jadi jalan kali ini dikhususin buat aku ke Malioboro dan ke tempat yang mungkin belum pernah aku datengin. Gak cuma ke Jogja, aku juga bakal ke Solo buat kulineran dan juga buat nyobain makan siang ala Putri Raja di Keraton Mangkunegaran. Hai guys, welcome to Nicole Documentary. Akhirnya aku bisa ngevlog lagi teman-teman. Soalnya dari kemarin aku sibuk, dan hari ini aku mau road trip. Ini bukan road trip pertama aku sih, ini road trip ke 150.000 kalinya aku dalam hidup aku. Jadi hari ini kita mau ke Solo dan niatnya emang cuma mau ke Jogja aja sih sebenarnya. Tapi karena sama ayah dan ibu dan mereka pengen pulang kampung, jadi kita sekalian. Kalian apa kabar guys? Aku aja sampai grogi nih megang kamera karena udah gak pernah megang kamera. Dan sekarang ada kesempatan berlibur, jadi aku bakal pergunakan ini untuk nge-vlog. Walaupun aku gak tahu kira-kira ngeditnya kapan, tapi ya semoga aja aku ada waktu ya buat ngedit. Cing udah siap menyetir? Siap. Aku udah bawain kopi untuk kita selama di perjalanan. Sekarang lagi beli e-tol dulu, nyiapin. Semalam juga udah beli bensin yang banyak, 20.000. Dan bentar lagi kita OTW. Enggak, nanti dihitungnya startnya dari pas kita di tol aja, pas masuk tol gitu. Ini kita start dari Bekasi anyway. Oke, bismillah, kita OTW dari Bekasi jam 9.55. Pengen tahu juga kalau lagi hari kerja gini kira-kira nyampe berapa jam sih untuk sampai ke Klaten. Udah pasti pemandangan selama di jalanan tuh indah ya, nggak sumpek kayak di Jakarta atau Bekasi. Fast forward aja ya, kita mau melipir dulu untuk ke toilet di rest area. Sekarang udah di mana? Ini kita first stop rest area 130A di sebelah kiri. Karena kita mau teh soalnya tadi kita pipis, jadi kita berhenti dulu di sini sambil apa ini? Kan kartu. Bukan dong. Pemberhentian kedua kita ini udah ada di daerah Batang. Kita mau makan dan sholat dulu, azik. Sholat bro. Sholat dulu lah. Asik. Ini sholat zuhur. Kita udah ada di Batang di mau jam 2. Mau makan solaria. Semoga ada nasi goreng Itali kesukaanku. Lu kira-kira mau makan apa yang? Goreng Itali. Semua orang suka nasi goreng Itali. Kalau kalian ke Solaria, cobain dah nasi goreng Itali. Nah, ini yang dinamakan nasi goreng Itali nih, kayak gini looksnya. Tuh, looksnya ya keren kan, nasi goreng pakai keju. Tapi cobain dulu rasanya, baru komen. Yap, pemberhentian kedua tadi adalah pemberhentian terakhir di perjalanan itu karena kita lanjut gas terus dan tiba-tiba udah nyampe ke Colomadu. Dan kita akan exit di tol Pulan Harjo. Ini aku juga baru lewat karena ini tol baru diresmin juga. Cepet banget, ini literally udah sedekat itu sama desa aku. Hai, oke, selamat sore. Sore ini kita udah nyampe di kampung karena kampung aku di Klaten, jadi kayak kita ngelewatin dulu sebelum ke Jogja. Dan jadi aku akan
semalam dulu bobo di sini, tidur di sini, baru habis itu besok kita bakal ke Jogja dan jalan-jalan di Jogja. Udah sih begitu aja live update-nya. Oke, lanjut aja ya. Ini udah hari berikutnya karena aku di kampung juga nggak ngapa-ngapain, emang cuman buat istirahat aja. Dan hari ini aku mau lanjut ke Jogja, jadi kita bakal masuk lagi dari tol Pulan Harjo yang kemarin. Katanya sekarang udah ada tol menuju Jogja, jadi nanti kita bakal exit di Prambanan. Wah, ini mangkas perjalanan banget karena biasanya kan lewat Jalan Raya Jogja Solo itu lumayan padet ya. Banyak pasar, motor, banyak bis gila. Karena kita berangkatnya pisah-pisah, jadi barusan abis jemput Uti. Hai, di stasiun Tugu Jogja. Jadi sebenarnya kita udah nyampe deh tadi, cuman belum ngevlog lagi, belum ngevideoin lagi. Jadi tadi udah berangkat dari rumah sekitar jam 12:30 karena dijemput Uti di jam 3 gitu. Dan sekarang mau langsung OTW ke villa. Yuhu, vacation is start now. Sekarang kita lagi check in di salah satu villa yang lagi hits juga di Jogja. Karena keluarga aku tuh suka banget buat nginep di villa yang buat rame-rame gitu dan ada private poolnya. Yuk sekarang kita coba masuk. Wih, aduh nikmat banget. Nanti kita bakal room tour ya. Ini lagi di Bohemian Villa yang ada di Jogja. Nih mau ngeliat gak depannya seperti apa? Tuh. Depannya semuanya udah pada berenang. Tuh. Ambil yang 2 bed karena kita mau rame-ramean di sini. Dan dia tuh bergaya bohemian gitu memang. That's why namanya Bohemian. Tuh. Suka banget karena kayak ada kayak gazebo-nya gitu di sini. Toiletnya juga gede banget, lumayan lah ya, so spacious banget. Tuh, maaf ya kalau udah nggak terlalu rapi. Yap, diriku sudah cantik karena nggak mungkin dong kalau kita cuman di kamar aja ya kan. Mendingan kita keluar, kita menikmati malam di Jogja ya kan. Aku juga nggak tahu sih mau kemana, tapi yang pasti kita mau makan. Walaupun nggak tahu juga sih mau makan apa, tapi ibu pengen bakso. Jadi sekarang kita lagi mau makan bakso. Ini tepatnya di Jalan Gondomanan. Ini salah satu bakso, bukan salah satu sih, emang satu-satunya bakso yang selama kalau ke Jogja pasti makannya di sini karena gue gak tahu lagi mau makan bakso di mana kan. Ini namanya bakso bakso urat yang dia tuh tepatnya ada di depan Fortuna nih. Ini Fortuna. Jadi ini bakso bisa jadi pilihan kalian kalau misalnya lagi datang ke Jogja. Jadi let's go kita makan. Ini penampakan baksonya. Jadi dia dapat pangsit 2 biji. Terus ada tahu, ini aku milih yang bakso urat pakai bihun. Kayak gini. Harganya ini segini 16.000. Kita pakai sambal. Dan kecap. Aku sih nggak ngerti ya ini tuh bakso khas mana. Soalnya dia kan ada pangsitnya gitu ya, kayak khas Malang nggak sih? Tapi yang nggak juga.
Kalau garing. Udah makan bakso. Emang sengaja kita itu pengen nyari sesuatu, pengen nyari kayak batik-batikan atau hal-hal yang Jawa banget deh gitu. Terus ayah ngasih tahu kalau misalnya ada yang lebih murah daripada yang ada di Malioboro itu. Salah satu brand yang lumayan terkenal. Nah, ini namanya Cokro Suharto yang udah ada dari tahun 1930. Dari tahun 1930 dia udah ada nih. Jadi coba kita masuk. Kita emang suka banget beli hal-hal yang berbau Jawa, ya, yang antik-antik, unik-unik. Kebetulan kita emang lagi nyari kebaya atau baju batik, jadi kita sempetin deh kesini. Ini sebenarnya buat cowok, tapi kayak buat cewek kayaknya tetap keren gitu. Kayak bawahannya kain, ya nggak sih? Boleh kan? Tadi ada yang warnanya cukup bagus nih. Lihat, tunggu. Ini tadi nih, kayak maksudnya buat cewek, buat aku, terus bawahannya kain, ya kan? Keren. Hah? Kok udah langsung dibeli itu? Emang enggak? Emang iya. Parah banget. Aku nyobain yang Hijau. versi hijau. Ya belum di styling aja. Tuh, keren sih. Oke, setelah tadi udah beli, aku langsung aja udah nggak sabar banget. Aku udah nyampe di Malioboro, yeay. Sekarang kita udah ada di Malioboro. Ini ya, call me Jamet or something, terserah lu deh. Panggil gua apapun. Tapi gua ke Jogja itu cuman buat ke Malioboro beneran. Soalnya gua belum pernah ke Malioboro sama dia. Jadi kayak seneng banget. Aku seneng keramaian ini. Kan kayak banyak orang yang nggak suka ke Malioboro karena rame, terus kayak apa faedahnya ke Malioboro. Tapi menurut gue jantung Yogyakarta itu ada di sini. Jadi kayak gue super happy berada di sini. Aku bisa comeback. Ya sebenarnya enak kan di Malioboro. Lagi adem enak tuh. Emang enak, Malioboro is the best. Itu ada ramennya. Iya, baru itu. Jadi aku mau jalan dulu nih, lagi rame banget. Tuh. Padahal ini malam Kamis. Iya nggak sih? Malam Jumat, sorry. Tapi ya rame terus sih everyday, 24 hours. Sekarang kita mau ke teras Malioboro. Tadi udah dapet satu. Dapat dua deh. Harganya 70 ribuan. Jadi kayak murah. Dan kita mau ngeliat ke teras Malioboro. Karena ini termasuk baru. Jadi kan awalnya di Malioboro itu kan penuh sesak ya kan, yang di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang jualan apalah bla bla bla. Terus sama pemerintahan sini tuh dijadiin satu di sini, di teras Malioboro. Morning. Personil kita bertambah nih. Udah bertambah 2 biji. Penuh-penuhin aja deh. Pagi ini kita mau sarapan dulu. Dipaksa, guys. Kita mau sarapan dulu di Pasar Ngasem. Yang kita tahu di sana banyak makanan, jadi kita pengen lihat di sana ada apa aja dan rame apa enggak ya, soalnya kan dia kayaknya cukup lagi ngetren ya sekarang. Ya nggak sih? Ngasem yang terletak di kawasan Taman Sari Jogja adalah salah satu destinasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Karena awalnya pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan burung. Tapi di sini sekarang kita bisa nemuin berbagai hidangan khas yang udah jarang banget ditemuin. Kuliner di Pasar Ngasem merupakan daya tarik utama yang nggak boleh kalian lewatin, karena setiap makanan yang disajikan pasti punya cerita yang mempresentasikan tradisi dan kehidupan masyarakat Jogja. Hai, udah sampai di Pasar Ngasem. Rame banget.
sumpah rame banget, nanti aku kasih lihat deh. Terus kayak ada beberapa toko atau kios yang emang super rame, yang ramenya itu rame banget kayak minta tanda tangan aku gitu. Tapi aku nggak tahu itu tuh apa, tapi sih bacaannya kayak jajanan-jajanan pasar. Nanti kita coba lihat ya kalau bisa masuk, soalnya isinya orang yang nggak bisa dilawan, ibu-ibu. Sini tadi sih banyak nih, ada kayak tukang es dawet, terus gudeg, soto, terus kayaknya ada sate juga. Jadi ntar aku mau milih-milih dulu sama yang lain, terus abis itu kita makan bareng-bareng gitu. Jadi Setelah muter-muter bingung mau makan apa, akhirnya aku memilih sate koyor Yu Ira ini karena wanginya aduh bikin lapar. Jadi aku langsung aja beli. Di sini gak cuma jualan sate aja, tapi juga banyak makanan khas Jogja lainnya. Ya kalian tinggal ngantri aja, bisa dilihat di sini. oke, ini satenya harganya 10.000 tiga. Satenya gede-gede banget. Itu gede banget, satu tusuknya juga gede tuh. Terus tadi karena aku lagi males, lagi nggak terlalu pengen makan, jadi aku makan cuman pakai kayak nangka yang ada di gudeg. Ini aku ngambil 9 biji sate sama nasi, es teh tawar 2, nasinya 2, terus pakai ini nangka sama pakai telur yang biasa di gudeg. Itu pokoknya semua totalnya 57.000 doang. Aku suka sarapan kayak gini doang. 10.000 tiga, segede ini. Nah, dia tuh yang paling terkenal sebenarnya sate koyornya atau lemak sapi. Ada jando juga gitu-gitu. Tapi sebenarnya harus pesan di kasir dan kita harus nunggu antrian karena rame banget kan. Tapi ini tadi aku dapat yang ready, tapi yang daging ayam. Kalian kalau lagi ke Jogja, coba datang ke Pasar Ngasem. Emang lagi rame banget. Ini aku padahal hari Jumat, hari kerja. Tapi bener-bener rame, serame itu. Dan ini ngantrinya juga lumayan rame, tapi nggak terlalu lama sih actually, kayak cuman 10 menit. Tapi karena di sini banyak makanan, jadi kalian bisa nyobain apapun yang kalian temuin di Pasar Ngasem. Satenya itu cenderung manis karena Jogja. Terus rasa apa sih yang buat di ini marangi, ketumbar ya. Terus si ketumbarnya itu kerasa karena ketumbarnya yang masih bulat-bulat gitu, yang masih kasar, jadi kerasa banget, enak, manis, enak, smoky, tebal-tebal. Pantesan dia rame. Gak puas makan sate aja, aku juga sempetin nih yang lagi rame juga di sini, yaitu jenang Yu Jamilah. Ini salah satu hidangan manis jadul yang jangan sampai kalian lewatin karena ini benar-benar nikmat. Aku ngeditnya aja jadi ngiler lagi. Jenang ini adalah makanan manis yang terbuat dari tepung beras, santan kelapa, ubi, ketan, yang setiap suapan jenang ini menyajikan perpaduan rasa manis dan gurih dari sate. Sekarang aku lagi nyobain, tunggu, aku nggak inget. Jenang, nyobain jenang Yu Jamilah. Ini aku ngambil yang campur. Nih, isinya segini, harganya 10.000. Nih, selengkap ini 10.000. Nih ada ketan hitamnya, ada bubur sum-sumnya, ada lobe-lobe. Aku nggak tahu cara bacanya lobe-lobe. Mozzarella. Pokoknya ini ada cenilnya juga. Pokoknya aduh, ini yang biasa kita udah jarang temuin di Jakarta. Nih di sini ada, harganya cuma 10.000 sebanyak ini.
Enak banget, kenyal-kenyal. Ini ada biji salaknya juga. Dari singkong. Biasanya biji salak kan dari ubi. Dari ubi ya. Ini dari singkong. Tapi ini lebih padat. Lebih padat tapi serat singkongnya berasa. enak banget. Ketan hitam, aku suka ketan hitam. Demi apapun enak sekali, I love it. Lalu bisa makan ini setiap harinya. Ini bagus untuk dia Ini buat sarapan enak banget. karena nyaman. Comfort food. Ada kacang hijaunya juga. Nih, aku paling suka juga cenil yang warna pink ini nih yang paling aku suka. Jadi kalau kalian bingung nih, kan di Ngasem banyak banget makanannya. Kalau kalian pengen yang manis-manis, terus gak terlalu berat, bisa makan ini nih, si jenang ini. Aku taunya bubur sumsum kan. Harganya cuma 10.000, enak, kenyang. Banyak banget ya. Karena dia makan Ini dessert. Iya, ini dessert. Ini anggap aja ini tuh hongtang. Iya betul. Anggap aja ini tuh hongtang tapi versi Jawa dengan harga 10.000. Dan ini tuh manisnya bukan yang manis banget bikin. Enggak, ini manis aja. Manis udah gitu doang. Oh ya, balance. Coba. Kita mau pindah hotel lagi. Yeay. Kita mau pindah hotel. Yeay. Kita mau pindah hotel. Oke. Yang kali ini lebih ger. Awas aja sampai enggak. Ada gue gak tahu. Jadi kita udahan di hotel ini, kita akan pindah ke hotel lain karena kita pengennya tuh lebih banyak jalan-jalan. Jadi kita harus say goodbye with this hotel, with this room, with this view. Bye. Oke, karena videonya udah kepanjangan, segitu dulu vlog part 1 jalan-jalan di Jogjanya. Di part selanjutnya aku masih ada part untuk kulineran di Jogja dan lanjut buat pindah ke Solo untuk kulineran sate kambing yang enak dan terkenal banget di sana. Juga aku akan pergi untuk makan di Keraton Mangkunegaraan. Kalau kalian penasaran, tungguin ya part selanjutnya. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Bye.